Hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab didatangi oleh seorang ayah. Ayah ini mengadukan tingkah anaknya kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, anakku sudah menjadi anak yang durhaka kepadaku. Perbuatannya tercela, perbuatannya tidak baik." Maka kemudian Umar mengatakan, "Bawa kemari anakmu itu." Dibawalah anak ini tadi, kemudian dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Sampai di hadapan Umar bin Khattab, anak tadi belum lagi ditanya, dia terlebih dahulu bertanya, "Wahai Umar, apa kewajiban orang tua terhadap anak?" Kemudian Umar mengatakan, pertama, di antara kewajiban orang tua kepada anak adalah memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik kepada anak adalah merupakan hak anak dan merupakan kewajiban orang tua. Yang kedua, memilihkan calon ibu yang baik. Maka sebagai seorang laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangga, adalah kewajiban bagi kita untuk memilih calon istri. Adalah calon istri yang baik, karena dari istri yang baik, dari ibu yang baik akan lahir anak yang baik. Dan yang ketiga, kata Umar, kewajiban orang tua terhadap anak adalah mengajarkan anaknya Al-Quranul Karim. Mengajarkan anak Al-Quran, ya, mulai dari membacanya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Anak ini tadi kemudian mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, dari 3 kewajiban yang kau katakan itu tadi, satu pun tidak ada yang dikerjakan ayahku kepadaku. Satu pun tak ada dibuat ayahku kepadaku. Namaku dikasihnya bukan nama yang baik. Ibuku adalah perempuan yang tak baik. Kemudian dia tak pernah mengajarkan aku Al-Quran." Kemudian Umar mengatakan kepada ayah yang datang mengadukan anaknya tadi durhaka, Umar justru mengatakan kepada ayah itu, "Kaulah sebenarnya yang duluan durhaka kepada anakmu." Jadi jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau selama ini kita mendengar bahwa anak durhaka, anak durhaka, anak durhaka, tapi Umar bin Khattab justru mengatakan ada orang tua yang durhaka. Bukan anak saja yang ada durhaka sama orang tua. Anak bisa durhaka sama orang tua, boleh jadi karena orang tua tidak memberikan kewajiban dan haknya kepada anaknya. Maka oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, kata Nabi, dan setiap kita akan dimintai Allah pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Ya memimpin rumah tangga istri, ya memimpin anak-anak kita. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari-hari libur anak-anak kita sekolah. Ada yang naik kelas, atau bahkan ada yang akan memulai di kelas yang baru, masuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Maka sebagai orang tua, kewajiban kita diantaranya adalah memberikan pendidikan terbaik kepada anak kita. Dan pendidikan itu dimulai dengan pendidikan agama. Silahkan anak kita besar, nanti dia mau cita-cita jadi apa. Tapi kewajiban kita yang mendasar sebagai orang tua adalah tanamkan nilai-nilai iman, sampai mengkristal di dalam hatinya bahwa sekali la ilaha illallah, sekali bertuhan kepada Allah, sampai mati tetap la ilaha illallah. Penanaman jiwa tauhid, akhlak, nilai moral, bersosial yang baik, berbakti kepada kedua orang tua, dan semuanya itu didapat ketika kita menyekolahkannya ke sekolah terbaik, sekolah-sekolah agama sebagai dasar pendidikan anak kita.
Silahkan pagi dia di sekolah negeri, sorenya MDTA, rumah tahfiz sudah banyak sekarang beredar dan berkembang. Tinggal kita orang tua mau atau tidak mengantarkan dan menyekolahkan anak kita untuk belajar Al-Quran, untuk belajar ilmu agama. Karena jamaah yang dirahmati Allah, setiap kita akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mati seseorang, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Dalam hadis yang sering kita dengar, apabila kita meninggal nanti putus amal. Maksudnya putus, tak bisa lagi kita beramal. Sewaktu di dunia bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran, bisa berzikir, tapi begitu meninggal dunia tak bisa kita lakukan. Yang perlu dipikirkan jamaah yang dirahmati Allah adalah bagaimana meninggal nanti kita tapi tetap masih bisa mengalir pahala kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan amal-amal jariyah. Pertama kata Nabi adalah sadaqatin jariyatin, memberikan sedekah jariyah. Apa harta yang kita sedekahkan di jalan Allah berupa wakaf, infak, yang kemudian manfaatnya bisa dirasakan orang lain, maka itu akan tetap mengalir ke dalam kubur kita nanti. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Tidak semua kita jadi guru, tidak semua kita menjadi ustadz, tapi kita punya peluang untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain, terutama kepada anak kita. Walaupun bukan kita yang mengajarkan dia mengaji, walaupun bukan kita yang mengajarkan dia salat, tapi kalau kita yang menyekolahkannya, kita yang mengantarkannya supaya dia belajar, maka kita pun sudah ikut dikatakan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga tentunya yang mengalir pahalanya kepada kita adalah awaladin solihin yad'u lahu, anak-anak soleh yang kita tinggalkan. Inna auladakum min kasbikum. Jemaah dirahmati Allah, anak kita adalah hasil usaha kita. Tak pun dibilangnya, ya Allah sampaikan bacaan Quranku, ya Allah sampaikan pahala solatku, tak pun dibilangnya, tapi karena kita yang menyekolahkan, yang mendidiknya, maka semua pahala kebaikan yang dikerjakan anak kita mengalir kepada kita pahalanya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, hari-hari ini adalah hari-hari pendaftaran sekolah anak-anak kita, atau mungkin bahkan sudah ada yang mendaftarkan. Sekali lagi, pilihkan sekolah yang terbaik. Jangan main-main dengan masalah pendidikan anak, dan jangan tanggung-tanggung. Kalau memang mampu, berikan pendidikan yang terbaik. Pagi dia sekolah umum, sore sekolahkan agama, malam belajar di Al-Quran. Jangan sampai les bahasa Inggris, les matematika, rela kita mengeluarkan ratusan ribu, tapi kalau untuk ngaji cari yang gratis. Banyak kita umat Islam begitu. Kalau les matematika 300 ribu bayar, bahasa Inggris 400 ribu sebulan bayar. Begitu les ngaji, cari mana yang gratis. Jadi guru ngaji itu harus ikhlas, nggak boleh cari gaji. Jadi guru agama itu harus ikhlas, jangan mata duitan. Itu kadang cakap yang keluar dari kita umat Islam. Tapi kalau dari guru umum, hebat betul kita mau bayarnya. Maka mari jamaah dirahmati Allah, kalau perlu bayar mahal guru agama. Karena itu yang paling penting untuk kehidupan dunia dan akhirat anak kita. Semoga jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekali lagi, mari kita jadikan peluang amal kita terus mengalir ke alam kubur kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh, pilihkan sekolah terbaik untuk anak kita, karena akan kembali kepada kita manfaatnya dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.